Dia itu adalah Bastea Irkru. Dia adalah progenitor ke-6. Dan dari belakangnya si Kimizuki, tiba-tiba muncul si Saito. Mari berubah menjadi iblis. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Oke, saya datang kembali di Speak. Kali ini di hari Sabtu seperti biasa, mari kita lanjutkan dongengin Warrior Seraph-nya yang semakin gila dan semakin panas. Sekali lagi, ini aku sayangkan sekali animenya nggak dilanjutkan karena kalau kalian tahu di Jujutsu Kaisen tuh ya, ada arc namanya Insiden Shibuya. Kali ini juga bisa dibilang seperti itu gitu ya, karena di Shibuya sama-sama kayak pertempuran keotik di mana-mana, kekacauan menggila di mana-mana. Semua pihak yang berseteru, mau progenitor pertama, progenitor kedua, mantan progenitor kedua, GIDA, tim Shinoa, semuanya punya agenda masing-masing dan semuanya udah ngumpul di satu tempat untuk melancarkan dan mencapai tujuan mereka masing-masing. Langsung kita bahas aja, kali ini kita lanjutkan di dongeng Warrior Seraph-nya. Mari kita mulai seperti biasa, silahkan di like, share, subscribe kalau kalian suka pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Speak. Mari kita mulai ceritanya. Jadi kali ini aku lanjutkan di chapter 80, dimana kita melanjutkan dari part kemarin itu ya, part terakhir. Markas GIDA udah mulai diserang nih, Kureto dan semua pasukannya udah mulai ketar-ketir karena akan diserang sama sekte Hyakuya. Dari kejauhan itu segitu banyak chopper gitu ya, begitu banyak helikopter, semua persenjataannya itu udah mengarah ke arah markas GIDA. Dan di situ Kureto memerintahkan semua pasukannya dia, terutama yang pasukan pemanah gitu ya, pasukan yang sniping, penembak jarak jauh, buat siap siaga semuanya. Karena ini pasti udah bakal ditembak nih, semuanya harus berjaga-jaga. Itu semua rudal, semua roket segitu banyak ditembakin ke arahnya markas GIDA. Dan di situ Kureto mengeluarkan kekuatannya dia, iblisnya dia nih. Dia ngeluarin semua kemampuannya dia demi bisa memastikan markasnya dia ini nggak hancur. Dia manggil Raimeki-nya, dia terbang melesat ke atas langit, dan banyak sekali rudal yang ditebas sama kekuatan petirnya dia. Meskipun udah banyak yang bisa dihalau, ada juga beberapa yang masih miss, ngancurin bagian atasnya nih, bagian rooftopnya. Dan di situ semua pasukan GIDA, terutama timnya Guren tuh ya, semuanya Shinya dan yang lain juga ada di sana, dan mereka semua berusaha untuk menghindari ledakan yang ada. Nah, di saat si Shinya ini lagi menghindar, tiba-tiba dari belakang dia diserang sama seorang vampir. Dan vampirnya ini pakai seragamnya sekte Hyakuya gitu ya, yang mana dia itu pasti anak buahnya si Saito, dan dia kelihatannya bukan kaleng-kaleng nih, bukan ecek-ecek nih. Ini kelihatannya level tinggi. Dan ternyata bener bahwa dia ini bangsawan. Muncullah si Crowley dari belakang mencoba untuk menghentikan serangannya si vampir misterius ini, dan ternyata dia itu adalah Bastea Irkru. Dia adalah progenitor ke-6. Jadi ini progenitor yang kelas atasnya 1 sampai 7 lah ya, kita udah kenalan semua nih, udah kelihatan semua nih siapa aja. Nah, si Crowley-nya bilang ke si Bastela yang tadi, kamu bukannya udah mati gitu ya, maksudnya menurut info yang ada gitu ya, berita yang ada, kamu itu udah mati, tapi ternyata kamu ini malah memalsukan kematian dan malah memihak ke si Saito ternyata. Setelah si Crowley, muncul si Ferit yang ikut menyerang si Bastea ini tadi. Tapi karena Basteanya bisa dibilang lebih tinggi dari mereka kan ya, karena mereka ini kan progenitor ke-7, Ferit kan progenitor ke-7, sedangkan dia progenitor ke-6. Maka bisa dibilang sedikit lebih kuat lah si Bastea Irkru ini. Si Feritnya juga bilang, ngapain kamu kesini? Ternyata kamu ini malah jadi bawahan, malah jadi anjingnya si Saito itu. Kamu berani banget nih datengin kemari gitu ya. Ini kelihatannya kamu udah kelewatan banget gitu. Kamu nggak ngerti nih, semua ada sekutu manusiaku nih bakal ngegiling kamu nih, bakal ngalahin kamu. Tapi si Bastianya bilang, aku nggak ada urusan apa-apa. Ya aku kemarin kan cuma melaksanakan tugasku aja nih. Aku diberi kewajiban sama Tuan Saito. Aku pribadi nggak ada niatan apapun, nggak tertarik sedikit pun dengan para manusia ini. Yang punya tujuan, yang punya keinginan nih, punya goal, jelas adalah Tuan Trigger Stanford, si Saito. Nah, setelah si Bastianya menjawab kayak gitu, muncullah si anggota sekte Hyakuya yang menculik si Yuichiro, yang dia itu bisa buka lubang dimensi gitu ya, buka pintu dimensi. Tiba-tiba muncul dari belakangnya si Bastea ini tadi. Begitu sisinya ngelihat ini, tiba-tiba ada orang muncul dari belakang gitu ya, langsung ditembak lah. Meskipun udah ditembak sama Shinya, tapi langsung ditutup portalnya ini tadi. Bersamaan dengan si Basteanya juga ikut kabur, juga ikut menghilang, masuk ke dalam portalnya itu tadi. Dan si anggota pasukan sekte Hyakuya ini kemudian dia mengincar si Shinya, akhirnya dia berduel dengan Shinya 1 lawan 1. Nah, di tengah semua kekacauan ini, si Ferit ini
bertanya-tanya gitu. Dia bergumam, ini si Saito ini yang mana ayahnya dia gitu kan, ayahnya dia sama ayahnya si Crowley, tujuannya tuh apa sih? Kok maksudnya berani banget nih datangin kandangnya manusia terus ngobrak-ngabrik? Tujuannya itu apa gitu loh? Kok pengen bikin keributan di sini? Dan dia mencari tahu jawaban itu sambil ngeliatin pisau salib yang sebelumnya keluar dari tubuhnya Seraph ke-6. Nah, si Crowley-nya dia mencoba untuk menangkis semua serangan gitu ya. Dia manggil si Ferit. Ini bisa nggak ngelamun dulu nih? Ini kesulitan nih saya nih, kerepotan nih saya. Diserang dari mana-mana, bisa tolong bantu nggak? Tapi si Feritnya bilang, ini sebentar aku mencoba untuk mencari cara nih, mencari ide, mencari strategi terbaik untuk menyelesaikan situasi sekarang ini. Nah, kita berpindah ke Shinya yang lagi berduel dengan si pasukan sekte Hyakuya ini ya, yang tanpa nama. Kita nggak ngerti siapa namanya, kita cuma tahu nama iblisnya dia itu yang bisa bikin portal itu namanya Jigenso. Jadi mari kita panggil dia pengguna Jigenso gitu aja lah ya, karena nggak dikasih tahu namanya siapa nih. Jadi si pengguna Jigenso ini dia bertarung lawan Shinya. Dia mencoba untuk cari cara gimana bisa ngalahin Shinya, dan meskipun Shinya namanya dia kan pakai senjata gitu ya, senapan jarak jauh, maka nggak bisa dalam pertarungan jarak dekat tuh. Dia kesulitan banget. Dan bahkan sampai waktu si Shinya coba nembakin Byakumaru-nya dia, serangannya itu dimasukin portal nih sama pengguna Jigenso-nya ini, terus dikeluarin dan ditembakin ke arahnya si Crowley. Jadi malah Crowley yang kena tembak Byakumaru. Nah, setelah kena tembakan itu gitu kan, si Crowley-nya agak kesel. Si Ferit-nya akhirnya sudah menemukan solusi. Dia bilang, aku kelihatannya udah ngerti nih, aku harus mengambil tindakan apa. Kita berpindah sekali lagi ke Shinya sama si pengguna Jigenso yang lagi bertarung di tengah udara. Tiba-tiba ketika Shinya ini udah mau diserang sama si pengguna Jigenso ini, dari belakang muncul si Ferit ngebantuin Shinya. Kepalanya si pengguna Jigenso ini dipegang, terus dilempar langsung kenceng banget ke arah tanah. Maka otomatis namanya manusia biasa lah ya, kena segitu tingginya terus jatuh ke tanah, diempaskan ke tanah, pingsan lah akhirnya. Tapi si Feritnya bilang nih ke si pengguna Jigenso, kamu jangan pingsan dulu nih, jangan mati dulu, aku perlu kekuatan kamu nih. Dan setelah itu dia bilang ke Shinya, gak apa-apa, aku bantuin kamu tuh bukan kenapa-kenapa kok, kan namanya kita juga temen, jadi udah wajar lah kalau namanya kita bantu satu sama lain, jadi gak usah terima kasih lah. Tapi kalau misal kamu mau terima kasih, gimana kalau mending kamu coba kerja sama aku sebentar aja deh. Sisinya sebenarnya udah ngerti nih kalau si narsis ini ya, si Ferit ini sebenarnya ada maunya nih ngebantuin dia. Nah, di saat itu kita berpindah ke dalam gedung, ke sebuah laboratorium, ke tempatnya adiknya Kimizuki yaitu si Mirai. Dimana si Mirai ini sekali lagi dijadikan bahan percobaan Warino Seraph. Karena jelas lah ya, si Kureto dengan keadaan diserang kayak gitu, dia jelas perlu manggil kekuatan Warino Seraph. Nah, si Mirai udah diuji coba kayak gitu, datang tuh Kimizuki menghentikan kelakuan semua profesor-profesor yang eksperimen ke adiknya dia ini. Dia mencoba menghentikan, tapi para profesornya jelas menolak gitu kan. Tapi kemudian para profesor semua, dokternya ini semua ditusuk sama rantai. Semuanya disapu bersih, ditusuk rantai sampai mereka semua ya mungkin mati karena bersimbah darah dan tubuhnya berlubang. Dan dari belakangnya si Kimizuki tiba-tiba muncul si Saito. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ini orang nyelonong masuk. Si Kimizuki bingung, ini orang siapa kok badannya juga keluar rantai semua gitu kan. Nah, dari situ jelas si Rutger Stanford, si Saito-nya bilang, oh ternyata ini adik kamu ya, kalau gitu aku harus hati-hati nih, jangan sampai terluka nih dia nih. Terus dia lanjut bicara ke si Kimizuki, kamu mending jangan melongo di sini deh, jangan ngelamun gini deh. Mending kamu kabur aja sekarang sama adik kamu, bawa adik kamu supaya aman. Karena aku sekarang lagi nggak dalam posisi, lagi nggak dalam sikon mau ngobrol sama kamu. Dan tentu saja yang dia maksud, dia mau bicara dengan si progenitor pertama, si Kamadouji. Dan muncullah tepat saat itu si Kamadouji dengan tubuh Shinoa muncul di hadapannya si Saito. Ketemuan lah ini akhirnya, dua orang yang berhubungan dari lama gitu ya, setelah 2000 tahun. Si Saito bilang setelah 2000 tahun lamanya akhirnya bisa ketemu kembali nih. Mereka basa-basi gitu lah ya, sok-sokan saling menyapa satu sama lain, meskipun sebenarnya mereka berdua saling benci sebenarnya gitu ya, tapi mereka coba saling menyapa gitu. Dan si Saito-nya bilang akhirnya gitu ya, setelah ribuan tahun lamanya akhirnya aku bisa ketemu lagi sama kamu. Aku sudah bertahan selama ini, sudah mencoba sabar sampai di hari ini, di momen ini dimana aku bisa menunjukkan kemampuanku, kapabilitasku yang selama ini mungkin kamu rendahkan dan bisa bikin kamu nyadar betapa potensialnya aku. Nah, setelah ngomong kayak gitu, tiba-tiba semua pasukan sekte Hyakuyanya dia ini muncul dari belakangnya si Kamadouji. Dan mereka semua itu ngeluarin kayak kertas
kutukan gitu lah ya, bisa dibilang lah ya, terus ditempelin ke dada mereka, dan mereka semua bilang mereka sudah siap untuk melakukan ritual. Dan ritual yang dimaksud adalah si Saito akan mengambil daya kehidupannya anak buahnya semua ini. Jadi semua pasukannya dia, mau yang di dalam markas, mau yang di luar gitu ya, semuanya nempelin ke dadanya mereka kertasnya itu. Terus tiba-tiba dari langit itu muncul kayak rantai menghujam tubuh mereka. Dan dari sinilah kekuatan kehidupan mereka itu diserap sama si Saito. Mereka semua nggak mati, cuman kehidupannya, daya hidupnya banyak yang diserap supaya si Saito bisa meningkatkan kekuatannya dia nih untuk berhadapan 1 lawan 1 sama progenitor pertama. Nah, setelah ngeliat itu, si Shikama Doji dalam tubuh Shinoa, dia itu berusaha untuk cabut, untuk kabur, dan dia itu kelihatannya pengen menangkap si Mirai, si adiknya Kimizuki yang udah masuk, bisa dibilang setengah masuk lah ke dalam mode seraf karena udah keluar sayapnya gitu. Tapi ketika mau bergerak, tangannya si Shinoa yang dirasuki Shikama Doji langsung diikat sama rantainya si Saito. Si Saitonya bilang, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan berani kemana-mana. Terus dia bilang ke Kimizuki, kamu sekarang mending cabut aja, bawa itu adik kamu, segera amankan adik kamu, segera pergi sekarang. Tapi ketika ngomong kayak gitu, lehernya si Saito ditebas sama si Kamadoji. Terbelah lah itu akhirnya, kepala udah copot terbang gitu ya, jatuh ke tanah. Tapi dari lehernya, kayak di sebelumnya waktu dia ngelawan si Earth Geras, masih ada rantai nyambung dari potongan lehernya dia, potongan kepalanya dia. Dan kepalanya masih bisa ngomong. Ngomonglah dia ke Kimizuki, kamu segera pergi dari sini, kamu mending pergi ke Shinjuku, karena di sana itu ada sekutuku, ada pasukanku, kamu bakal aman, bakal tenang di sana. Maka ya udah, si Kimizuki mendengar hal itu, dia ngebawa adiknya, dan kebetulan juga si Yoichi, temen CS-annya ini ya udah nyampe jemput si Kimizuki yang nggak bisa ditinggal sendirian. Pergilah akhirnya mereka. Si Saito dengan kepala yang terbelah dan ada rantai ini tadi, kepalanya terbang gitu ya dengan rantainya, nyambung ke arah badannya lagi. Si Shikama Doji tertegun gitu kan, ini ngeliat apa ini maksudnya, kenapa badannya keluar rantai semua gitu kan. Dia tanya, kamu udah bereksperimen apa nih sama tubuh kamu selama ini gitu. Si Saitonya dengan bercanda dia bilang, nggak ngerti sih, tiba-tiba aku bangun pagi badanku udah kayak gini aja. Terus si Shikama Dojinya nyoba motong salah satu rantainya si Saito yang ada di depan mukanya dia, ditebas lah, dipotong. Begitu kebelah, bukannya rantainya malah mati gitu ya, malah loyo, malah tambah banyak keluar dari tubuhnya si Saito. Dan semuanya nyerang ke arahnya si Shikama Doji. Shinoa yang kerasukan Shikama Doji ini mencoba menghindari semua serangan itu tadi. Dia ngeles semua satu demi satu, dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar. Dia lompat keluar dari gedungnya ini. Tapi meskipun dia udah lompat keluar, dari lantai bawahnya itu muncul juga banyak rantai. Jadi udah dari belakang dia dikejar, dari bawah dia dikejar. Jadi dia udah di tengah-tengah udara gini. Maka ya dia ngeluarin sayapnya dia. Terbanglah dia. Ketika si Shikama Doji udah aman gitu ya, udah di atas langit gitu, si Saitonya menghampiri si Shikama Doji ini, dan rantai-rantainya tadi itu berubah wujud jadi beragam hewan buas. Jadi kalian lihat itu ada beragam macam kepala hewan gitu ya, dan semuanya ini adalah kekuatannya si Saito ini tadi. Ketika si Saito udah bersiap-siap mau nyerang dengan kekuatannya dia ini, si Shikama Doji juga berusaha untuk melawan serangannya si Saito dengan ngeluarin sabit. Sabitnya tadi nggak cuma satu, sabitnya ada beberapa. Dan dengan ngeluarin semua sabit itu, bertarunglah akhirnya, clash nih, dua makhluk yang super kuat ini akhirnya bertempur satu sama lain. Nah, di tengah kegilaan pertempuran ini, kita ngelihat si Mikaela yang sedang berusaha nyari si Yuichiro. Dia pengen, pokok tujuan utamanya dia harus bisa nemuin si temennya ini tadi. Maka dia coba fokus meningkatkan inderanya dia, nyoba cari tahu di mana sih si Yuichiro. Dan ternyata si Yuichiro-nya dipindahkan, jadi dia itu kan sebelumnya dicolek gitu ya, dia udah diikat gitu terus dibawa kabur. Dan dari situ Yuichiro-nya udah siuman nih, udah bangun dia. Kaget dia kan, ini kenapa badanku diikat? Kenapa kok sekitarku ada ledakan di mana-mana, porak-poranda semua. Si Yuichiro yang bingung dan minta dilepaskan dari ikatannya, akhirnya berhasil diketahui nih lokasinya sama si Mikaela. Dan si Mikaela mencoba secepat mungkin mengejar si Yuichiro ini. Nah, sekarang kita masuk ke si Guren yang punya sebuah agenda misterius nih kelihatannya ya. Jadi dia itu ada di sebuah ruangan sendirian, gelap. Well, nggak sebenarnya sendirian, dia sama si Mahiru. Dan di situ Mahirunya bilang, kamu coba tenang, kita lakukan bersama-sama nih ya. Ini prosesnya cuma sebentar aja. Ayo kita lakukan bersama-sama. Kamu harus tenang, tutup mata kamu, kita fokus. Ayo kita keluarkan sisi lain Guren. Mari berubah menjadi
iblis. Dan dari situ kita bahas di part selanjutnya. Jadi itu aja untuk Warrior No Seraph kali ini, chapter 80 dan 81. Semakin gila semakin panas. Silahkan dinantikan seperti biasa tiap hari Sabtu. Silahkan di like videonya. Kalau kalian menyukai pembahasan kali ini, jangan lupa berkomentar, di share teman-teman kalian, dan terakhir jangan lupa di follow Instagram Soundspeak dan subscribe buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundspeak. Karena anime dan manga itu yang aku suka dan yang kalian suka. So I'll see you guys in the next video. Itterashai minasai.